Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Cahyani, saya dari kelas 10 TJKT 2. Di sini saya akan membahas tentang mikrotik dasar. Pengertian mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak, software yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik juga menggunakan sistem operasi berbasis Linux dan menjadi dasar network router. Sistem operasi OS ini sangat cocok untuk membangun administrasi jaringan komputer yang berskala kecil hingga besar. Sejarah mikrotik. Mikrotik berasal dari sebuah perusahaan kecil yang berbasis di pusat negara Latvia, didirikan oleh Johan Rulli dan Ernest Workstens pada sekitar tahun 1966. Mereka memulai dengan menggabungkan sistem operasi Linux dan MS-DOS dengan teknologi wireless LAN atau WLAN. Aironetnya berkecepatan hingga 2 MB per second di Moldova. Untuk fungsi mikrotik yang pertama itu memberikan sistem autentikasi yang digunakan untuk membantu dalam memblokir situs yang mengandung konten yang dilarang tegas oleh undang-undang. Yang kedua ada konfigurasi jaringan lokal untuk mengatur dan mengkonfigurasi LAN, Local Area Network, yang menggunakan visi mikrotik router OS dan hardware yang berspesifikasi lebih rendah. Yang ketiga, untuk pengelolaan sistem jaringan internet mikrotik untuk jaringan internet secara lebih terpusat sehingga administrator dapat melakukan pengelolaan dan manajemen data dengan lebih baik lagi. Yang keempat, berperan sebagai hotspot untuk melakukan konfigurasi dan membagi bandwidth bagi setiap jaringan komputer. Selain itu, memiliki tugas untuk memisahkan bandwidth trafik lalu lintas data internasional dan lokal. Yang terakhir, berfungsi untuk perangkat dalam pembuatan sebuah PPPoE servers. Jenis-jenis mikrotik. Jenis-jenis mikrotik yang pertama itu mikrotik router OS, di mana sistem operasi yang dipakai berbasis Unix dan memiliki kelebihan dan juga menyediakan fitur mulai dari paket router, bridge, firewall, proxy, server, hotspot, dan lain sebagainya. Yang kedua, routerboard. Routerboard itu merupakan perangkat keras hardware yang dikembangkan oleh perusahaan mikrotik. Routerboard berukuran sangat kecil dan lebih praktis dan dapat melakukan proses instalasi router OS pada routerboard yang telah terkonfigurasi dengan baik. Yang ketiga, mikrotik CHR. Penggunaan CHR ini dapat mengelola jaringan tanpa harus menyediakan perangkat sendiri. Jenis ini tidak memerlukan lisensi, sehingga dapat menggunakannya dengan gratis, namun kecepatan dari jenis ini dibatasi hanya 1 MB per second per PVS. Fitur-fitur mikrotik. Fitur-fitur mikrotik yang pertama itu ada address list yang berfungsi untuk mengelompokkan IP address berdasarkan nama. Asynchronous berfungsi sebagai pendukung serial PPP dial in atau dial out. Bonding mendukung pengombinasian beberapa interface internet ke dalam satu pipa. Bridge itu mendukung fungsi bridge spinning tree, multiple bridge interface, dan bridging firewalling. Yang terus ada data rate management yang berfungsi untuk menggunakan bars, VCQ, RAD, SVQ, FIVO, CIR, MIR, dan limit peer-to-peer. Dan ada juga firewall dan NAT yang dapat mendukung penyaringan koneksi peer-to-peer, source NAT, dan destination NAT. Terus ada hotspot mendukung limit data SSL dan HTTPS. Terus ada M3P digunakan untuk wireless links
dan internet. Ada proxy dapat mendukung protokol transparency proxy dan static DNS. Dan ada juga Winbox. Winbox itu untuk aplikasi remote dan mengonfigurasi sistem ini sendiri. Antara ada routing itu adalah fitur yang terdiri dari routing static dan dinamik. Cara setting mikrotik itu yang pertama harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu mengenai beberapa hal seperti IP address, default route, NAT masquerade, dan DNS server, DHCP server, dan bridging. Setiap proses tersebut dilakukan dengan berurutan, mulai dari mengatur IP address pada interface antarmuka yang terhubung dengan jaringan ISP. Setelah itu dapat memasukkan IP dan coba melakukan tes ping dan gateway atau alamat IP dan ISP. Caranya sangat mudah, yaitu membuka sebuah menu terminal dan masuk pada mode CLI Command Line Interface. Kemudian dapat melakukan tes ping kembali dan memasukkan IP address-nya. Langkah selanjutnya melakukan konfigurasi pada default route dan dengan gateway alamat IP dan dapat membuka kembali terminal untuk menguji koneksi internet, lalu mencoba atur DNS server dari Google. Langkah yang terakhir dapat mengetikkan alamat IP dan centang checkbox yang bertuliskan allow, dan juga dapat menguji kembali dengan melakukan tes ping kembali pada seluruh URL yang ada. Manfaat mikrotik. Yang pertama, sebagai internet gateway pada jaringan lokal, digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal LAN dengan internet. Router mikrotik juga berperan penting dalam mengatur arus lalu lintas data yang masuk maupun keluar. Yang kedua, penghubung antar jaringan routing. Routing adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan serta menentukan jalur terbaik dan tercepat untuk sampai pada alamat perangkat komputer yang dituju. Yang ketiga, sebagai access point. Mikrotik juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang mendukung antarmuka berbasis wireless dan berfungsi sebagai access point pada jaringan Wi-Fi wireless fidelity. Contoh penerapannya dapat ditemui pada jaringan publik lokal seperti kantin, kafe, sekolah, kampus, hingga jaringan publik yang lainnya. Baik, itu tadi penjelasan tentang mikrotik dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.